sebenarnya efektif nggak sih konseling online? Kan kalian mau memasukkan cerita pun itu suka-suka kalian. Hello guys, welcome back to my video. Balik lagi dengan gue Julius. Nah, di video kali ini gue pengen ngebahas sesuatu yang sangat terkait dengan situasi kondisi kita sekarang ini. Bukan hal yang depresif, bukan hal yang negatif, dan bukan hal yang nakut-nakutin pastinya, tapi tetap terkait dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa. Oke, jadi seperti yang kalian tahu dan seperti yang kalian rasakan, di sini udah 2 bulanan kurang lebih kalian harus menjalankan stay at home atau di rumah aja ya. Jadinya mengalihkan semua bentuk pertemuan-pertemuan atau pertemuan-pertemuan yang nggak urgent sifatnya menjadi online, kayak WFH, work from home, atau sekolah secara online, atau kalian mau ketemu sama teman-teman kalian juga mestinya lewat online gitu, dari chat, dari telepon, dan sebagainya. Jadinya begitu juga berpengaruh atau berdampak ke profesi yang gue gelutin sekarang ini, yaitu sebagai psikolog. Kalau misalkan kalian tahu sendiri, psikolog kan melakukan konsultasi gitu ya kepada kliennya. Biasanya kan yang kalian tahu, konsultasi itu dilakukan secara tatap muka antara si klien di depannya dan psikolog gitu misalnya. Jadi konsultasi itu terjadi secara tatap muka, dan sekarang karena adanya pandemi seperti ini, konsultasi tatap muka tidak mungkin terjadi gitu karena takut menularkan atau takut tertular dari si pandemi ini untuk mencegah penularan lah ibaratnya. Nah, sekarang berarti konsultasi itu harus dialihkan ke bentuk lain, yaitu secara online. Kalian pernah dengar nggak sih ada namanya konseling secara online, konseling dengan psikolog secara online gitu? Pernah dengar? Kalau pernah dengar, tolong dong tulis komennya di bawah, tulis pendapat kalian di bawah ya. Nah, kalau misalkan kalian pernah dengar dan kalian cukup tahu tentang konseling online, menurut kalian efektif nggak sih? Komen juga di bawah, gimana pendapat kalian mengenai si konseling online. Oke, nah sekarang di video ini kita akan bahas tentang konseling online. Bagi yang belum tahu konseling online itu apa, sebenarnya konseling online itu udah mulai kedengeran atau mulai muncul namanya sekitar 1-2 tahun yang lalu. Dari sekitar tahun 2017, 2018-an itu mulai banyak platform-platform konseling online yang muncul nih di Indonesia nih. Jadi konseling online itu pada dasarnya adalah konseling yang dilakukan oleh psikolog dan si klien yang tadinya secara tatap muka dialihkan menjadi ke bentuk online. Bisa melalui dari video call, bisa telepon biasa, voice call biasa, bisa melalui chat atau melalui platform-platform online yang ada sekarang. Misalnya, kalau misalkan kalian belum tahu, beberapa platform online yang menyediakan konseling online ini misalnya kayak si Sahabat Karib, terus kemudian Hai Sobat, kemudian juga Save Yourself, Ibunda.id, Lily, Calm, dan sebagainya. Dan masih banyak lagi deh konseling-konseling online yang beredar sekarang ini. Halodoc juga udah ada loh konseling online dengan psikolog. Emang bisa konseling online itu menggantikan konseling secara tatap muka atau konseling offline? Efektif nggak konseling online itu sebenarnya? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak gitu, sebenarnya gue perlu untuk menjelaskan beberapa hal, beberapa perbedaan, kelemahan, dan kelebihan dari si konseling online dan konseling offline dulu. Biar kalian bisa tahu apakah ini efektif atau ya cuman ikutin perkembangan zaman aja sebenarnya. Jadi seperti yang kalian tahu, pada dasarnya konseling online itu menawarkan suatu kemudahan bagi teman-teman semua, bagi lulu orang semua yang pengen konsultasi ke psikolog. Oke? Jadinya kalian nggak harus nyari psikolognya siapa, jadinya kalian nggak harus datang ke psikolognya, karena datang ke psikolog tuh perlu tekad, perlu nyali yang besar ibaratnya, karena biasanya ketika kita datang ke psikolog, ketika kita memeriksakan diri ke psikolog, pasti banyak cap-cap tentang wah lu gila lu, wah lu sakit jiwa lu, dan sebagainya. Itu perlu nyari yang sangat besar untuk bisa datang ke psikolog. Nah, di konseling online itu menyediakan space atau menyediakan ruang supaya kalian nggak menghadapi hal itu. Jadinya kalian tinggal melakukan online aja pokoknya gitu. Dan juga menawarkan kemudahan aksesibilitas terhadap kalian untuk bertemu dengan psikolognya, misalkan ya lewat chatting, lewat telepon, dan sebagainya. Itu penawaran-penawaran yang dilakukan atau yang diberikan oleh konseling online dibandingkan dengan konseling offline atau konseling tatap muka. Jadinya dari segi kemudahan, si konseling online ini menang nih sebenarnya, karena dia menawarkan banyak banget kemudahan-kemudahan yang memang tidak bisa didapatkan dari konseling tatap muka. Ditambah lagi kalau misalkan kalian mau merahasiakan nama kalian, kalau kalian mau merahasiakan wajah kalian, kalau kalian mau merahasiakan identitas kalian, bahkan kalian mau memasukkan cerita pun, itu suka-suka kalian, karena kehendak atau karena hak itu ada di tangan kalian. Si psikolog atau gue-nya gitu nggak memperhatikan kalian dengan lebih real, dengan nyata ada di depan gue gitu, enggak. Tapi ya kalau misalkan kalian mau melakukan itu ya
ya silakan gitu, suka-suka kalian. Dan itu menjamin juga kerahasiaan data atau kerahasiaan identitas kalian juga. Selain itu, kemudahannya adalah konseling online kan juga bisa dilakukan secara fleksibel dan dimanapun dan di jam, tergantung ya jam kalian atau jam psikolognya yang available ya pastinya. Jadinya kalian bisa aja konseling online pas lagi di kamar, di tempat yang aman buat kalian, kemudian di jam-jam yang mungkin kalian rasa aman untuk kalian ngobrol gitu. Itu kan bisa banget, dan tanpa harus melewati transportasi dari tempat sini ke tempat psikolognya dan sebagainya. Itu sangat-sangat memudahkan deh pokoknya buat teman-teman atau buat kalian-kalian yang mengalami atau yang ingin mencari kemudahan untuk menggapai atau reach out ke psikolog karena ada problem atau ada masalah yang kalian alami yang ingin diceritakan ke psikolog. Nah, based on my experience dan based on dari penglihatan gue terhadap si counseling online ini, dari gue as a practitioner, dari gue as a psychologist yang menangani klien dengan counseling online ini, sebenarnya buat gue pribadi itu sedikit menyulitkan di gue untuk mengambil kesimpulan terutama tentang permasalahan yang lu orang pada alamin gitu ibaratnya. Kenapa begitu? Kan gue tidak bertemu langsung dengan lu ya, gue tidak bertemu langsung dengan kliennya gitu. Pun melalui chat, apalagi chat, gue nggak bisa ngelihat orangnya gitu. Video call mungkin masih bisa sedikit ngelihat ke kliennya, tapi itu pun nggak sepenuhnya gitu, nggak 100% gue bisa mengobservasi atau mengamati si kliennya. Pun kalau misalkan seperti itu, akan sangat berbeda kalau misalkan, coba bayangin, kalau misalkan di chat ada orang atau ada klien yang bilang gue sedih, tapi ternyata di real life-nya, di seberang sana, di chatnya itu ternyata dia lagi ketawa-tawa. Itu kan sangat jomplang ya maksudnya. Tidak bisa diobservasi, tidak bisa diamati, dan tentu saja menghasilkan kesimpulan yang berbeda tentunya dari sebagai gue psikolog yang melihat chatnya dia gitu, daripada kesimpulan realnya pokoknya. Itu isyarat-isyarat yang sifatnya nggak verbal atau isyarat-isyarat yang sifatnya nggak bahasa, yang lebih ke gerak-gerik, raut muka, ekspresi, itu nilainya tuh sangat-sangat besar banget terhadap penyampaian dari si klien ke psikolognya itu sendiri. Jadinya mungkin ketika dia ngomong sedih, beneran sedih, mukanya, raut mukanya beneran sedih dan sebagainya, itu yang bisa kita simpulkan bahwa dia sedih. Tapi ketika dia sedih, tapi raut mukanya kayak cuek aja, terus malah kayak ketawa-tawa dan sebagainya, kita kan bisa menyimpulkan ke hal yang lain. Berarti problem dia memang mungkin di mananya gitu. Nah, itu yang gue tidak dapat dari si counseling online sebenarnya. Jadinya kalau misalkan untuk melihat keseluruhan, untuk membuat kesimpulan yang menyeluruh gitu, gue lebih prefer memang ke counseling secara offline atau counseling secara real life atau tatap muka. Nah, selanjutnya kalian tahu gak sih sebenarnya segala bentuk percakapan atau komunikasi via online itu pasti bentuknya nggak spontan. Nggak spontan gimana nih maksudnya? Jadinya ketika misalnya kita merespon chat orang, kita pasti membaca chatnya dulu, kemudian mikir dong mau ngerespon kayak gimana nih chatnya. Kemudian baru kita mikir merangkai kata-kata kayak gimana nih, apalagi kalau misalkan chatnya itu dari orang-orang yang mungkin kita nggak terlalu kenal deket, yang cukup formal, itu kan kita mesti mikir dulu nih kata-katanya kayak gimana. Nah, begitu juga berlaku untuk si counseling online, karena hubungan kita sebagai psikolog dengan klien itu kan bukan orang yang kenal ya sebenarnya ya, karena orang baru gitu. Pasti kita akan memperhatikan etika-etika penulisan secara chat. Kita berusaha untuk mengeliminasi atau mengurangi kata-kata yang sifatnya ambigu gitu, supaya nggak disalah-interpretasikan oleh si lawan bicara. Tentu aja itu kan ada proses mikir. Begitu juga si klien ketika merespon chat atau merespon omongan kita, dia juga perlu mikir, kira-kira gue mau bahas apa ya. Ada proses pikir dulu ya pokoknya di tengah-tengah antara respon ke respon kayak gitu. Nah, sebenarnya di proses pikir itu sebenarnya agak sedikit banyak informasi yang hilang tuh. Ketika kita berbicara secara offline, ketika kita tatap muka, itu kan tektokannya enak tuh, cepet tuh ya. Jadi kita bisa tahu pemikiran-pemikiran otomatis apa yang keluar ketika si klien ngomong gitu. Pemikiran-pemikiran otomatis apa yang bisa biasanya keluar yang bisa menandakan masalah-masalahnya sebenarnya ketika si klien ngomong. Nah, ketika ada proses pikir dulu nih secara online, kita nggak tahu apakah chat atau misalkan apakah respon yang dihasilkan oleh si klien itu respon yang pure, respon yang murni dari si klien, dari permasalahan si klien, apakah respon yang udah dikemas demikian rupa sehingga kita nggak bisa nemu nih sebenarnya masalah klien itu apa sih sebenarnya. Jadi itu sebenarnya kekurangan lainnya dari si counseling online.
Nah, ini yang paling sulit dilakukan untuk secara online. Jadinya ketika seseorang tuh menampilkan masalahnya ya, ketika seseorang menceritakan masalahnya, ketika lu orang gitu menceritakan masalahnya ke gue sebagai psikolog, gue perlu tahu kan masalahnya 100% tuh masalahnya dari mana gitu. Oke, dan untuk menghasilkan atau menyimpulkan hal itu, selain dari omongan kalian atau selain dari keluhan kalian, kita juga mesti punya serangkaian alat-alat untuk mengakses atau melakukan assessment terhadap kalian. Apakah benar masalahnya dari sini? Apakah mungkin masalah ini cuma permukaannya aja, ternyata dalamnya udah lebih parah gitu. Ibaratnya kayak gitu. Sama kayak dokter, kalau misalkan mau meriksa kalian, mesti di stetoskop dulu ya. Detak jantungnya dengerin, terus kalau perlu ronsen ya ronsen. Nah, itu kan memang tidak bisa dilakukan secara online yang pasti. Gimana caranya melakukan secara online kayak gitu? Di kita sendiri sebagai psikolog, itu juga perlu melakukan kayak tadi, tes-tes yang sifatnya ya tertulis, tes-tes yang sifatnya tanya jawab, itu yang nggak bisa dilakukan memang secara online. Jadinya disitulah ada kendala ketika kita mau memberikan assessment lebih lengkap, ketika kita mau mengetahui permasalahan orang itu ataupun permasalahan klien secara lebih lengkap, kita membutuhkan assessment, kita tidak bisa melakukannya secara online. Nah, dari penjelasan gue, menurut kalian sebenarnya counseling online itu efektif nggak sih sebenarnya? Tolong komen di bawah dong sebelum gue lanjutin ke penjelasan berikutnya. Udah komen ya? Nah, sebenarnya kalau misalkan kita balikin ke pertanyaan awal, sebenarnya efektif apa enggak sih sebenarnya? It depends on the case. Pokoknya itu sangat bergantung pada kasusnya. Itu bisa jadi efektif apabila kasus-kasusnya tuh kasus-kasus yang sifatnya ringan. Kasus-kasusnya tuh sifatnya yang membutuhkan pertolongan pertama aja sih sebenarnya, yang P3K-nya aja sih sebenarnya. Kalau misalkan kalian jatuh, kalian luka, cuman butuh diperban doang, butuh dikasih betadine, diperban, udah beres kayak gitu. Tapi kalau untuk kasus-kasus yang lebih rumit, lebih kompleks, yang udah mulai lebih ke masa kecil dan sebagainya, trauma-trauma dan sebagainya, itu akan sangat sulit untuk dilakukan counseling online. Mungkin bisa sampai kepada penggalian masalah doang gitu, tapi untuk sampai ke assessment-nya, ke gimana treatment-nya, gimana intervensinya, itu akan sangat sulit dan sangat tidak memungkinkan untuk melakukan secara online gitu. Dan juga kalau misalkan ini sangat efektif juga, counseling online itu sangat efektif juga kalau misalkan kalian itu baru pertama pengen nyoba-nyoba ke psikolog gitu. Gimana maksudnya pengen nyoba-nyoba ke psikolog kok efektif gitu maksudnya? Jadi ya ketika kalian pengen nyoba-nyoba ke psikolog, kalian pengen tahu nih kondisi diri kalian tuh kayak gimana sih sebenarnya. Karena biasanya gue udah mendiagnosa diri gue bipolar gitu. Ya padahal sebenarnya nggak bipolar gitu, tapi kan kebanyakan kita mendiagnosa diri sendiri ya, dan itu memang bukan hal yang baik gitu. Kita udah punya masalah dan kita mendiagnosa diri sendiri, gue pengen ke psikolog nih, pengen coba-coba doang sih, pengen tahu doang sih gimana sih komunikasi dengan psikolog itu. Nah, kalian coba online dulu, itu akan sama efektifnya ketika kalian coba langsung ke offline gitu. Malah sebenarnya ketika kalian mau coba-coba, it's better untuk pergi ke online dulu untuk tahu nih, supaya duit kalian nggak mubazir, supaya waktu kalian juga nggak mubazir. Jadi kalian tahu gimana cara psikolog berespon, gimana cara psikolog yang secara online itu berespon, kan bisa ketahuan nih nanti offline-nya juga pasti kayaknya enak nih orangnya gitu dan sebagainya. Dan kalian juga bisa sedikit lebih tahu tentang gambar diri kalian, walaupun nggak seutuhnya ya, karena yang tadi balik lagi, online tidak bisa menjamin atau menyelesaikan masalah kalian dengan utuh, karena itu cuma di permukaannya doang gitu. Nah, semoga dengan penjelasan gue, teman-teman semua bisa mendapatkan gambaran yang lebih komplit, lebih utuh mengenai si counseling online dan counseling offline ya. Sebenarnya efektif nggak sih counseling online itu? Kalau misalkan yang masih nanya-nanya, masalah gue bisa selesai nggak sih dengan counseling online itu, yang masih nanya-nanya. Nah, tadi penjelasannya udah gue kasih semua. Oke, saran gue adalah bagi teman-teman yang pengen nyoba-nyoba untuk pertama kali ke psikolog, saran gue adalah ke counseling online dulu, baru nanti ketika mungkin ada masalah yang ingin diomongin atau masalah yang memang dirasa lebih berat, itu silakan datang ke offline, karena di offline itu akan lebih lengkap, prosesnya juga akan lebih kompleks, lebih komprehensif lah pokoknya, untuk teman-teman bisa terbantu lah ibaratnya. Oke, nah sampai sini dulu untuk video gue kali ini. Oh ya, sebelum gue ke closing, gue pengen ngumumin bahwa gue pun di masa-masa pandemi ini lagi buka counseling online juga. Buat teman-teman yang pengen counseling online dengan biaya yang terjangkau, silahkan bisa di DM ke Instagram gue di @ilstef. Nanti akan gue kasih
DM Instagram gue, maksudnya username Instagram gue di layar, atau di email aja ke email yang akan gue taruh di description box di bawah di yulis.steve@gmail.com, supaya kita bisa atur janjinya, bisa atur lewat platform apa, dan dijamin semuanya rahasia, dan dijamin juga semuanya bisa tertangani secara profesional gitu. Kalau misalkan masih meragukan gue psikolog apa bukan, kalian bisa lihat video gue bahwa gue ada psikolog yang certified, psikolog yang berlisensi. Kalian bisa lihat videonya di sebelah sini, nanti akan gue link di sebelah sini. Jadi sekian aja untuk video gue sekarang ini. Thank you so much yang udah nonton video gue. Kalau misalkan kalian merasa video gue bermanfaat, silahkan di-share aja ke teman-teman kalian atau share lewat sosial media kalian. Kalau misalkan suka dengan videonya, klik like aja. Kalau nggak suka, di thumbs down aja. Kalau misalkan ada kritik, saran, komentar, diskusi, atau apapun, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa di subscribe ke channel gue, karena gue akan upload setiap hari Selasa dan hari Jumat sekitar 18.30 untuk Selasa untuk segmen kesehatan mental, dan hari Jumat untuk segmen make up. Dan jangan lupa di follow ke Instagram gue di @yulsteve. Dan sampai jumpa ke video berikutnya. Bye!